teman-teman, mari kita masak bebek panggang ala Peking. Caranya mudah dan gampang, tanpa rahasia ya kan? Mari kita masak. Caranya, siapkan 1 ruas jahe dan 2 butir bawang merah ditumbuk halus. Kemudian siapkan bumbu kering, yaitu, lihat di teks ya, kalau perlu di pause dulu ya, karena saya bacanya tidak bisa cepat. Kemudian bumbu kentalnya, yaitu 2 sendok makan hoisin sauce, 1 sendok makan yellow bean sauce ya. Kita mix dan dicampur supaya rata. Kalau nggak ada hoisin sauce, kalian bisa pakai oyster sauce atau saus tiram. Nah, kita aduk rata. Kemudian siapkan juga 30 gram ginger slice atau jahe atau geprek juga nggak apa-apa ya. Terus bawang putih dan bunga lawang 4 biji. Dan selanjutnya bebek ukuran 2,5 kilo ya, kita cuci bersih dan kita keringkan pakai tisu dapur ya, atau kita tiriskan dan juga harus dilap kering pakai anduk bersih kalau nggak punya tisu dapur. Dan selanjutnya setelah kering, kita akan marinate atau membumbuinya dengan bahan-bahan tadi. Dan sebelumnya kita juga siapkan 3 sendok makan maltose atau gelali, atau kalau di Indonesia ini gelali ya guys, atau ini madu. Setelah dikeringkan pakai tisu dan sudah kering, benar-benar kering, kita akan siapkan, masukkan ke dalam perutnya bumbu kering tadi ya, dan kita ratakan di dalamnya. Kalau sudah dilumuri ke seluruh bagian atas dan bawah, ke tulang-tulang dan sampai ke leher, nanti kita akan masukkan bumbu yang saus itu, yang bumbu kental itu ya guys. Dan kita ratakan semua, jangan lupa pakai sarung tangan ya. Dan ini di bagian kulit leher, ini sebelumnya lehernya banyak lemaknya, aku buang semua lemak-lemak. Dan nanti setelah itu merata ya kan, kita akan kembali memasukkan saus yang kental itu, yang tadi, yang saus dari hoisin dan yellow bean sauce. Nah, ini begini guys. Setelah kita tadi masukkan yang bumbu kering, kita masukkan bumbu pekat. Bumbu kering tujuannya supaya basah dari air dari bebek itu kan. Bebek kan walaupun sudah dilap kering tetap ada airnya kan. Nah, kita ratakan. Sesudah rata kita masukkan itu, karena aku tidak punya onion powder atau bawang putih bubuk, kita akan pakai bawang merah yang diulek tadi ya. Bawang putih juga bisa, bawang merah juga bisa. Nah, setelah kita ratakan semua, ini kulit-kulitnya juga dikasih ya, supaya nanti enak, lehernya juga dapat dimakan. Nah, setelah rata semua, kita akan masukkan jahe geprek atau jahe iris juga boleh ya. Nah, ini jahe, bawang putih, dan bunga lawang. Setelah itu kita akan tutup pantatnya atau perutnya. Kalau kalian punya besi yang kayak stainless gitu, bisa pakai besi dan nanti bisa digantung saat memanggang. Karena saya tidak punya besinya, saya pakai tusuk gigi aja. Ini tusuk gigi yang sangat lancip ya, sangat tajam sekali, dan berhati-hati ya guys, jangan sampai ketusuk, nanti sakit tangannya. Nah, setelah ditutup begini, tujuannya nanti saat kita mandikan bebeknya, bumbunya itu tidak larut atau tidak hilang. Nah, hati-hati ya. Setelah kita tusuk begini, bagian leher juga, jika kalian tidak suka memakan
tulang dari leher itu kalian juga bisa potong, nggak apa-apa. Karena saya tidak punya besi cangkolan, saya gunakan leher untuk memegang saat dimandikan. Karena bebek ini berat, nah tuh berat kan. Nah kita sekarang siapkan dulu red vinegar atau cuka merah 70 ml, sekitar seperempat mangkok, dan juga 3 sendok makan gelali atau ini madu yang sangat pekat. Ini madu ini sebenarnya terbuat dari gula ya guys. Nah ini namanya maltose ya. Nah karena ini sangat pekat sekali dan susah untuk dicairkan, saya akan menggunakan air panas. Air panas 1,5 liter. Dan saya akan mencairkan maltosenya. Karena ini maltose bersifat keras dan lengket banget seperti gula, maka aku akan menggunakan air panas dan juga api. Dan setelah itu kita masukkan red vinegar atau cuka merah. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih ya. Dan selanjutnya setelah mendidih, kita mandikan bebeknya, disiram-siram terus sampai 10 menit atau 15 menit ya. Ini bebeknya itu sangat berat sekali. Kenapa harus dimandikan begini? Tujuannya supaya itu maltosenya itu lengket di tubuh bebek dan saat dipanggang dia akan seperti crispy gitu. Dan ada manis-manisnya ya kan. Setelah kita mandikan selama 15 menit ya, itu capek sekali tuh. Untung itu lehernya nggak kupotong. Kalau nggak ada lehernya, kita harus pakai cangkolan kawat atau besi ya, yang khusus untuk makanan ya. Nah setelah 15 menit kita tiriskan. Kalau kalian punya kawat bisa digantung dan dia akan netes-netes airnya. Dan kalian bisa cabutin kalau ada bulu ini ya. Dan setelah kita diamkan selama 8 jam, kita akan panggang. Itu tadi setelah dimandiin, kita diamkan selama 8 jam atau semalaman ya guys. Nah di hari berikutnya kita panggang dia pakai suhu 200 derajat sampai 1 jam. Nah jadinya seperti ini. Dan silahkan mencoba. See you on the next video. Goodbye. Terima kasih.